Tabi pun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Diguyur hujan lebat, puluhan rumah warga di Sukabumi, Bandar Lampung terendam banjir setinggi 1 meter. Demi untuk membayar THR ASN, pemerintah Kota Bandar Lampung berhutang sebesar 38 miliar rupiah. Seorang pelaku pencuri bersembunyi di atap rumah saat akan ditangkap polisi di Tulang Bawang. Banjir ini melanda puluhan rumah warga yang terletak di Kali Balau Kencana, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung pada Selasa pagi. Ketinggian air mencapai 1 meter merendam rumah warga. Dampak banjir ini, sebagian warga korban yang memilih mengungsi sementara ke tempat lebih aman menunggu banjir surut. Warga yang masih bertahan di rumahnya yang terendam banjir berusaha menyelamatkan barang perabotan rumah tangga agar tidak rusak. Menurut warga, banjir terjadi dampak luapan air dari Sungai Kalibalau di belakang rumah mereka yang mengalami penyempitan dan tidak mampu menampung debit air hujan lebat yang berlangsung sekitar 2 jam pada Selasa dini hari. Tadi kurang lebih subuh itu air naik. Hujan kan? Kalau hujan ya dari jam 3-an itu. Ini agak lumayan nggak terlalu tinggi nih. Kemarin sampai 2 meter lebih. 2 meteran kemarin itu. Terendam semua rumah. Iya. Menurut catatan Pabong Kelurahan setempat, banjir merendam lebih dari 70 rumah. Warga berharap masalah banjir yang rutin terjadi setiap musim hujan tiba ini bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas Inafis Polresta Bandar Lampung Selasa siang melakukan identifikasi peristiwa meninggalnya 3 bocah sekolah dasar di sebuah embung bekas galian batu sedalam 5 meter di wilayah Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Ketiganya meninggal setelah hendak memancing di embung tersebut. Di lokasi kejadian, petugas masih menemukan beberapa pasang pakaian, sandal, dan alat pancing milik para korban. Ketiga korban pun bisa segera ditemukan oleh tim BPBD Kota Bandar Lampung tak jauh dari lokasi kejadian. Ketiga bocah yang meninggal tersebut atas nama Novan, Putra, dan Sandi. Menurut saksi mata, ketiga bocah tersebut awalnya hendak memancing bersama 4 temannya. Meski sudah dilarang warga sekitar, ternyata 3 bocah tersebut tetap memancing. Ketiga korban diduga jatuh terpeleset karena kondisi tanah yang licin. Di sini anak-anak mancing tak marahin kan, tak suruh pergi, udah pergi balik lagi, katanya tenggelam di situ. Berapa orang sih bang? 7 orang ya? Yang 4 naik, yang 3 tenggelam. Yang 3 tenggelam ya? Jadi aku mau nolongin nggak bisa nolong, karena aku nggak bisa berenang kan. Pihak keluarga dan para tetangga pun tampak tak kuasa menahan kesedihan atas peristiwa yang menimpa ketiga bocah tersebut. Prosesi pemakaman langsung dilakukan di tempat pemakaman umum setempat. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.
Memasuki hari kelima, pencarian korban kapal tenggelam KM Puspita Jaya di perairan Laut Selat Sunda masih terus dilakukan oleh Basarnas Lampung, Banten, dan SAR gabungan. Basarnas Lampung bertugas melakukan penyisiran ke wilayah perairan laut sekitar Kota Agung, Pulau Tabuan, hingga Pulau Belimbing. Radius jangkauan pencarian ini setiap harinya diperluas dari titik kapal pertama tenggelam di sekitaran Pulau Rakata, Banten pada hari Kamis 18 Juni lalu. Pencarian belum membuahkan hasil, menemukan 6 penumpang kapal KM Puspita Jaya yang masih dinyatakan hilang. Namun berdasarkan standar prosedur Basarnas, pencarian akan terus dilakukan sampai 7 hari pasca kejadian. Dukungan kita terhadap pencarian nelayan yang hilang di Banten. Kita ketahui bahwa lokasinya adalah di Banten, sehingga SAR Mission koordinatornya itu adalah Kepala Kantor SAR Banten. Namun karena sesuai dari some prediction, memang diprediksi korban ada kemungkinan untuk hanyut ke wilayah Lampung, sehingga kita di Lampung juga dukung dengan mengerahkan unsur-unsur yang ada di Lampung, baik dari kita dari Basarnas maupun teman-teman dari instansi yang berpotensi SAR seperti dari TNI AL, kemudian dari Polairut, kemudian pihak pengelola konservasi tumbling juga kita libatkan dalam pencarian hingga hari ini. KM Puspita Jaya yang mengangkut 16 orang penumpang tenggelam di perairan Selat Sunda saat menempuh perjalanan ke Pulau Rakata dari Labuan Pandeglang, Banten pada hari Kamis lalu. Kapal tenggelam karena diterjang ombak besar. 10 penumpang telah ditemukan selamat dan sudah dievakuasi ke Pelabuhan Merak, Banten oleh Basarnas. Sementara 6 lainnya masih dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian Basarnas. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang pasien positif COVID-19 di Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat, Selasa siang meninggal dunia saat dalam perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Korban seorang pria lanjut usia, 85 tahun. Korban dimakamkan di kampung halamannya di Lampung Barat sesuai SOP protokol kesehatan. Sebelum dirujuk ke rumah sakit di Bandar Lampung, korban sempat mendapat perawatan medis di Puskesmas dan RSUD Alumuddin Umar, Lampung Barat. Korban memiliki penyakit penyerta kanker prostat. Namun pada pemeriksaan rapid test, korban akhirnya dievakuasi ke ruang isolasi karena hasilnya reaktif positif terpapar COVID-19. Non-reaktifnya? Enggak ada reaktif. Mengenai Bapak Abdullah Makmur ini, beliau ini sakitnya bukan ada tanda gejala COVID-19 dari awal, tapi beliau ini sakitnya karena tumor prostat, susah kencing. Nah, pada tanggal 17 beliau datang ke Puskesmas, dari Puskesmas kita rujuk ke Rumah Sakit Liwa Alumuddin Umar. Dari Rumah Sakit Alumuddin Umar, almarhum ini dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Di Rumah Sakit Abdul Muluk dilakukan rapid test, ternyata hasilnya reaktif. Meninggalnya korban ini menambah data pasien COVID-19 di Lampung. Hingga hari Selasa sore, jumlah pasien positif COVID-19 meninggal dunia sebanyak 13 orang. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.